Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Reza Fatimah, NIM 20211103003. Saya dari kelas Matematika 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dengan tema aliran pendidikan dan kontribusinya dalam pendidikan Islam, perspektif filsafat pendidikan materialisme, dan judul saya yaitu aliran materialisme filsafat pendidikan. Pada PPT kali ini saya akan membahas 4 subbab. Yang pertama yaitu pengertian materialisme, dan yang kedua sejarah perkembangan materialisme, dan yang ketiga tokoh-tokoh materialisme dan pemikirannya, dan yang keempat yaitu macam-macam materialisme. Oke, kita langsung ke subbab yang pertama yaitu pengertian materialisme. Materialisme secara etimologi berasal dari kata mater, yang dalam bahasa Latin disebut material, yang diartikan sebagai bahan untuk menyusun suatu ataupun segala sesuatu yang tampak. Sedangkan isme adalah pemahaman atau sudut pandang yang berdasarkan ideologi. Materialisme merupakan doktrin yang menjelaskan bahwa seluruh alam semesta dapat ditafsirkan seluruhnya dengan sains untuk menyajikan bentuk materialisme yang objektif. Dan subbab yang kedua yaitu sejarah perkembangan materialisme. Materialisme bukanlah paham baru yang muncul di dunia modern sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan sains. Materialisme mulai dikenal pertama kali sejak zaman Yunani kuno, yang mana pada saat itu terjadi transisi perkembangan pikiran manusia dari mitos ke logos. Para filsuf di zaman Yunani kuno mulai mempertanyakan dasar hakikat atau pangkat terciptanya seluruh alam Indonesia. Sejarah pemikiran materialisme terbagi kepada 2 periode, yaitu periode pertama materialisme zaman Yunani kuno, dan yang kedua periode materialisme zaman modern. Subbab yang ketiga yaitu tokoh-tokoh materialisme dan pemikirannya. Materialisme sebagai salah satu aliran dalam filsafat yang terbentuk dan terus berkembang ke dalam berbagai corak sesuai dengan perkembangannya. Aliran ini mempunyai sejumlah tokoh-tokoh yang berjasa dalam meletakkan dasar paham materialisme dan mengembangkan ke berbagai belahan dunia. Adapun tokoh-tokoh materialisme yang sangat terkenal, ada 5 tokoh yang akan saya sebutkan pada PPT kali ini. Yang pertama yaitu Thales, seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada tahun 625 sampai 545 SM, yang disebut sebagai filsuf pertama yang berasal dari Miletos. Thales tidak menuliskan pikiran-pikirannya atau tidak meninggalkan kesaksian apapun. Aristoteles adalah sumber utama untuk mengetahui ajaran Thales. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah filsuf pertama yang mencari asas atau prinsip dalam alam semesta. Menurut Thales, asas pertama yang menjadi asal mula segala sesuatu adalah air. Mungkin Thales beranggapan demikian karena air dapat diamati dalam bentuknya yang bermacam-macam. Air tampak sebagai uap, sebagai benda yang cair atau air, dan sebagai benda yang padat dan keras atau es. Kepercayaan batin Thales masih animisme. Animisme adalah kepercayaan yang mengatakan bahwa alam dan jagat raya berjiwa, tidak hanya benda hidup yang mempunyai jiwa, tetapi juga benda mati. Tokoh yang kedua yaitu Demokritos. Demokritos adalah seorang filsuf atomis yang berasal dari Abdera di pesisir Thrace di Yunani Utara. Ia hidup sekitar tahun 460 sampai tahun 370 SM. Demokritos disebut sebagai seorang ahli ilmu alam yang berpengetahuan luas. Buku-buku dan karangannya banyak membahas tentang ilmu alam, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan etika. Banyak para ahli yang menemukan data tersebut kehidupannya, tetapi tidak sepenuhnya valid. Yang pasti ialah Demokritos harus dipandang sebagai seorang ilmuwan dan filsuf yang berpengetahuan luas. Ajaran-ajaran atomistik
Demokritos yang mendukung untuk perkembangan materialisme. Yang pertama, dari yang tidak ada tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang ada tidak dapat ditiadakan lagi. Semua perubahan hanya merupakan pencampuran dan perpisahan dari bagian. Yang kedua, tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi dengan kebetulan. Semua terjadi dari suatu dasar dan dengan kepastian. Dan yang ketiga, tidak ada lain dalam alam ini terkecuali atom-atom dan ruang kosong. Dan yang keempat, atom-atom itu terhitung jumlahnya dan bentuknya berbeda-beda. Atom yang besar dengan melalui ruang kosong menabrak atom kecil sehingga timbul gerakan terus-menerus yang mengembangkan kejadian dunia. Tokoh yang keempat yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf yang lahir di Malmesbury, Wiltshire, Inggris pada tanggal 5 April 1588 dan meninggal pada tahun 1679 saat usianya 91 tahun. Hobbes adalah filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Sejak kecil ia dikenal sebagai seseorang yang penyantun dan dibesarkan dalam kalangan gereja. Hobbes juga terkenal sebagai anak yang pintar dan menguasai metode matematis, bukan hanya dalam matematika murni tetapi juga dalam aplikasi-aplikasinya. Kepekaan yang tajam terhadap ilmu pengetahuannya akhirnya memberanikan diri untuk merancang konsep filsafat baru yang berdasarkan matematika mengenai asal-usul alam. Hobbes termasuk tokoh yang mengandung pandangan materialistik, karena itu ia disebut sebagai pencetus materialisme dalam sejarah filsafat modern. Hobbes mempunyai sebuah karya utama dalam filsafat yaitu Leviathan 1651. Dalam buku tersebut merupakan ekspresi pemikirannya mengenai alam, manusia, politik, dan masyarakat. Dan yang keempat yaitu Herbert Lord Andreas von Humboldt adalah seorang filsuf dan antropolog yang berasal dari Jerman. Ia lahir di Landshut, Jerman pada tanggal 28 Juli 1804. Ia belajar teologi di Heidelberg dan filsafat di Berlin pada Hegel. Herbert termasuk di antara murid-murid Hegel yang bersayap kiri. Mereka menerima dialektika Hegel tapi menolak isi sarannya. Herbert pernah mengajar di universitas tetapi tidak tetap karena ia lebih bekerja sebagai pengarang. Pada tahun 1872 ia meninggal dunia. Bagi Herbert, manusia harus mampu merubah dirinya sendiri dari keadaan agamis yang cenderung teosentris menjadi materialis. Manusia yang telah mencapai materialis adalah manusia yang telah mencapai hakikatnya sebagai manusia yang bereksistensi. Ini berarti manusia telah menciptakan dan mencapai kebebasannya sendiri. Tokoh yang terakhir yaitu Karl Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di sebuah kota yang bernama Trier di perbatasan barat Jerman yang waktu itu termasuk Rusia. Marx di waktu mudanya pernah belajar ilmu hukum di Universitas Bonn atas suruhan ayahnya. Namun Karl Marx sendiri tidak tertarik untuk mempelajari ilmu hukum. Setelah 1 semester belajar di Universitas Bonn, akhirnya Marx pindah ke Berlin untuk mempelajari filsafat. Salah satu alasan Marx pindah ke Berlin bukan hanya ingin belajar filsafat, tetapi juga karena kondisi politik di Prusia yang anti-liberal. Di Berlin, Marx tertarik pada filsafat Hegel yang menurutnya sangat mengedepankan rasionalitas dan nilai kebebasan. Gambaran singkat tentang pemikiran Karl Marx tentang materialisme historis dan materialisme dialektis yang kemudian menjadi ideologi resmi Marxisme. Materialisme historis artinya memberikan dasar materialisme kepada penulisan sejarah. Menurut Marx, yang menentukan perkembangan masyarakat bukanlah kesadaran. Jadi bukan apa yang dipikirkan masyarakat tentang dirinya sendiri, melainkan kenyataan masyarakat yang nyata. Anggapan Marx ini memuat bahwa keadaan masyarakat atau sosial itulah yang membentuk perkembangan sejarah. Keadaan sosial itu adalah pekerjaan dan produksinya.
Subbab yang keempat yaitu macam-macam materialisme. Menurut Johaya S. Praja, secara umum aliran materialisme terbagi menjadi 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran materialisme historis. Aliran materialisme historis atau yang biasa disebut dengan materialisme sejarah merupakan suatu pemahaman dalam penafsiran keekonomian atas sejarah atau suatu pandangan keekonomian kesejarahan atas manusia yang menerangkan setiap kegiatan manusia dari sudut pandang ekonomi. Ide pokok materialisme historis adalah bahwa kondisi ekonomi yang ditentukan oleh sarana produksi adalah asas real masyarakat dengan segala seginya. Karena itu, segala fenomena kemasyarakatan timbul dari sisi ekonomi dan berkembang mengikuti perkembangan keekonomian. Aliran yang kedua yaitu aliran materialisme dialektis. Aliran materialisme dialektis adalah sebuah metode berpikir yang bertitik tolak dari materi sebagai satu-satunya kenyataan yang ditafsirkan menurut hukum dialektika. Teori materialisme dialektis ini dicetuskan oleh Karl Marx, seorang filsuf sosial yang terinspirasi oleh metode dialektika logika klasik. Dalam logika klasik, dialektika berarti suatu metode diskusi tertentu dan salah satu cara tertentu dalam berdebat yang di dalamnya memuat ide-ide kontradiktif dan pandangan yang bertentangan satu sama lain dilontarkan untuk menunjukkan titik-titik kelemahan dan kesalahan pada lawannya. Sehingga dari pertentangan itu ada ide yang dipertahankan atau sampai pada munculnya cara pandang baru. Dan aliran yang terakhir yaitu aliran materialisme sains. Sains merupakan sebuah pengetahuan yang sistematis tentang alam dan dunia fisik. Sains telah dengan sesama dan mendalam mempelajari segala aspek dari dunia fisik sehingga ia merupakan kajian yang komprehensif tentang alam semesta. Bahkan dalam perkembangannya, sains berusaha merumuskan pandangan dunianya dalam mencari kebenaran dan kepastian segala sesuatu secara objektif. Dalam perkembangannya, sains telah membatasi bidang-bidang atau objek kajian penelitian dan pengamatannya hanya pada bidang fisik dan empiris saja, yang membuat pandangan dunianya bersifat sekuler dan materialistik. Materialisme ilmiah inilah yang kemudian dikenal dengan positivisme. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusikan bersama di WhatsApp grup pada saat jam mata kuliah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.